Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pemirsa Toha TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita kembali akan melanjutkan program kita yang beberapa waktu lalu sudah berjalan, di mana kami akan mencoba menerjemahkan dan juga menjelaskan apa yang kami pahami dari fatwa Sayyidi wa Maulai Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, merujuk ke website beliau, yang mana kita akan mencoba membacanya dan juga kemudian menerjemahkannya dengan harapan mudah-mudahan fatwa yang berbahasa Arab ini yang mungkin hanya dipahami oleh mereka-mereka yang bisa berbahasa Arab juga bisa dipahami juga oleh kita yang mungkin kurang mengerti bahasa Arab. Sehingga insya Allah mudah-mudahan dengan hal ini kemanfaatan dari ilmu beliau dapat juga dirasakan oleh kita masyarakat awam insya Allah. Baiklah, kita akan memulai dengan fatwa nomor 44 dari website beliau ya. Saya akan bacakan judul fatwanya di sini, Ar-Raddu 'alal muadzin waqtal iftar. Ini pertanyaan seputar bagaimana hukumnya atau bagaimana sikap kita ketika mendengarkan kumandang azan sementara kita sedang dalam keadaan berbuka puasa. Ya. Nastagil waqta adhanil maghrib bil iftar. Fa kaifa takunu ijabatul muadzin hal athna al iftar au qablahu au ba'dahu. Ya. Seringkali kita ini, kata yang bertanya, di saat adzan maghrib berkumandang kita lagi sibuk dengan berbuka puasa, ya, dengan takjil kita. Nah, yang jadi pertanyaan, di satu sisi kita berbuka, di sisi yang lain kita juga punya keharusan untuk menjawab adzan. Nah, sekarang bagaimana jawab adzannya? Kita makan, adzan berkumandang. Ya. Apakah kita jawab juga pada saat kita berbuka itu sambil makan kita jawab adzan? Ya. Atau sebelumnya atau mungkin setelahnya? Nah, maka di sini beliau memberikan jawaban, qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah ta'ala bi ulumihi wa atallahu ta'ala umrahu fi khair wa lutuf wa afiyah. Hadha mimma yahtaju an-nas ilayhi fi hadhihi al-ayyam li'annahum 'inda ishtighalihim bil iftar yalhuna wa yaghfaluna an ijabatil muadzin. Ya. Pertanyaan ini memang satu pertanyaan yang diperlukan jawabannya oleh masyarakat ya di hari-hari ini, di mana di bulan Ramadan ini di saat mereka berbuka puasa, menyibukkan diri dengan berbuka puasa, makan, minum, menyantap makanan dan hidangan yang ada, kecenderungannya mereka lalai sehingga mereka tidak menjawab adzan. Ya. Ini tentunya harus menjadi perhatian kita, kata beliau ya. Wa naqulu ijabatul muadzin takunu ma'al iftar nafsihi. Fayakunu munsitan yatanawwalul iftar wa la yastagil bil hadits waqta iftarihi. Jawaban saya, kata beliau, kami katakan, menjawab muadzin yang sedang adzan itu ya, itu bersamaan di saat kita sedang berbuka puasa. Jadi kumandang adzan berkumandang dan saat kita makan kita pun juga menjawab. Ya. Jadi caranya bagaimana? Fayakunu munsitan yatanawalul iftar. Jadi saat dia makan dia diam, jangan bicara dulu. Ya. Makan nggak ada masalah. Karena memang waktu berbuka puasa, tapi jangan bicara, ya. Dia mendengarkan kumandang azan.
wala yastaghil bil hadits. Jangan dia sibukkan diri dengan ngobrol, dengan bicara dan lain sebagainya. Waqta iftarihi, saat apa? Dia berbuka puasa. Fala yatahaddats ma'a ahadin madamal muadzin yuadzin. Jangan pula dia berbicara dengan orang lain selama yang azan masih beradzan, masih memandangkan azannya. Kenapa? Fa inna mimma yatanazzahu anhu salihun al-kalama waqta adzanil muadzin. Karena termasuk yang menjadi perhatian kaum salihin yang mereka berupaya untuk menjaga betul diri mereka, menjaga dari apa? Menjaga supaya tidak bicara di saat adzan berkumandang, ya, meskipun dalam keadaan berbuka puasa. Wa yarawna anna ta'ammuda dzalika mimma yusabbib su'al khatimah wal iyadzu billahi tabaraka wa ta'ala. Bahkan mereka berpandangan bisa jadi kalau sengaja, ya, dengan sengaja berbicara di saat adzan berkumandang itu bisa menyebabkan seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, karena ini seruan dari Allah. Jadi ketika adzan berkumandang, dengarkan, karena ini panggilan, seruan dari Allah melalui lisannya orang yang muadzin. Memang dia yang mengucapkan, tetapi sejatinya ini adalah panggilan dan seruan dari Allah. Ketika ada seruan dari Allah, maka yang harus kita lakukan adalah mendengarkan. Ya, dengarkan. Dikhawatirkan, ya, di sini beliau menyampaikan pandangan orang-orang yang saleh bahwa kalau ada unsur kesengajaan, sering dilakukan setiap azan berkumandang, ngobrol, azan berkumandang, menyibukkan diri dengan urusan-urusan, masih sibuk dengan urusan-urusan dunia, ini bisa jadi menjadi sebab, ya, kematian dalam keadaan su'ul khatimah wal iyadzubillah. Maka kembali lagi ke pertanyaan tadi, fala yatakallam ma'a ahadin wa yatanawwalul futur. Silakan dia makan buka puasa, tapi dia jangan bicara dengan orang, ya. Wa kullama nadal munadi bi syai' min alfadil adzan qala mithlahu ba'dahu hatta yatimmal adzan. Dan terhadap adzan sendiri bagaimana? Jadi dia makan, dia dengarkan adzan, jangan ngobrol, ya. Dan setiap kali dia mendengar seruan orang yang adzan, dia jawab, ya, seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, ya, sampai adzan selesai. Jadi sambil makan Allahu Akbar, dia jawab. Kemudian muadzin itu mengumandangkan adzan lagi, mungkin dia sambil makan, setelah itu dia jawab lagi, ya. Pokoknya, ya, makan tidak masalah, ya, karena memang dia sedang berbuka, ya. Kemudian ketika ada seruan orang yang mengumandangkan adzan, ya, maka dia jawab, ya. Jadi intinya, mana yang bisa dilakukan, lakukan. Larangan yang perlu dihindarkan, ya. Bahwa berbicara di saat adzan itu tidak baik, baik di saat berbuka puasa ataupun di luar buka puasa. Jadi selagi kita bisa jawab, kita jawab, ya, kita jawab adzan tersebut ketika kita mendengar seruan adzan tersebut. Wa hadza mimma yaghfulu anhu al-katsir indal fitri fi Ramadan wa ghairi Ramadan. Fenomena ini memang, kata beliau, seringkali banyak terjadi dan banyak orang mengabaikan hal ini, banyak orang lalai, ya, baik saat berbuka puasa maupun apalagi di luar Ramadan, saat berbuka puasa di Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan, ya. Apa yang terjadi? Tajiduhum masyghulin bitanawuli iftarihim. Ya, engkau dapati mereka ini sibuk dengan makan makanan buka puasa. Yu'adzinul mu'adzin la yadrun maqala wa la yulabbunahu wa la yujibunahu. Ya. Yang azan, ya, yang dengar nggak tahu apa yang diucapin nama yang azan, ya, dan juga tidak merespon, tidak menyambutnya. Ya, wa talbiyatul muadzin sunnatun muakkadah. Padahal menjawab seruan azan, ya, ini hukumnya sunnah muakkadah syarifah,
salah satu sunnah yang sangat dikuatkan dan juga merupakan sunnah yang agung yang patut kita muliakan. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'al muadzin, siapa orang yang mendengarkan adzan, faqala mithla ma yaqul, kemudian ketika dia dengar muadzin tersebut mengumandangkan adzannya, dia meresponnya, menjawabnya seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Terus sampai la ilaha illallah, la ilaha. Artinya dia menyimak suara adzan itu. Ya. Jadi bukan dianggap seperti angin lewat saja. Dia simak betul. Dia hayati betul ini panggilan seruan dari Allah. Tidak dia sibukkan dengan urusan lain. Ya. Ini mencerminkan apa? Mencerminkan ada rasa ta'zim dalam hatinya. Ya, wa may yu'azzim sya'airallah. Ini termasuk syiar Allah. Adzan ini termasuk syiar Allah. Dia tertanam dalam hatinya ta'zim dengan merespon dan menjawabnya. Ya. Summa shalla alayya, setelah dia jawab adzan, dia bersalawat kepadaku. Wa sa'alali al-wasilah, kemudian dia minta kepada Allah untukku apa? Al-wasilah. Ya, seperti doa yang di dalam adzan itu. Ya. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka orang yang seperti ini pasti akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Jadi luar biasa sekali. Ya. Fadilah adzan, menjawab adzan luar biasa. Adzan ada fadilahnya. Kita yang mendengarkan adzan bisa dapat keistimewaan yang luar biasa. Ya. Dan keistimewaan itu luar biasa sekali. Ya, nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada dalam hati kita ta'zim kepada suruhan Allah. Ya, kemudian juga pada diri kita juga saat kita menjawab adzan terhubung hati kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang seperti ini mereka lah nantinya yang di hari kiamat berhak mendapatkan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayan bagi an nujibal muadzina wa nu'adzim hadhihi syairah hatta walau kunna fi athna'il futur. Kesimpulannya, kalau begitu kita tetap harus menjawab adzan dan harus ada rasa ta'zim terhadap syiar ini meskipun kita sedang dalam keadaan berbuka puasa. Amma tadaruk lil ijabah fa inna ma yakunu liman adina wa huwa fi makanin la yumkinuhul ijabah fi. Ya. Jadi pertanyaan berikutnya ya susulan atau jawaban beliau, karena tadi dikasih pertanyaan gimana jawab azannya kapan, apakah setelahnya saja, ya, maka di sini dikatakan oleh beliau kalau jawaban yang sifatnya belakangan itu, jadi selesai azan selesai baru jawab gitu ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, yang azan udah selesai nih, kita baru jawab. Nah, bukan seperti itu. Jadi saat kita berbuka puasa itulah kita jawab. Nah, kalau yang modelnya seperti itu bagaimana? Ya, itu bisa dilakukan kalau kita berada di situasi atau berada di satu posisi di mana kita tidak mungkin menjawab adzan. Jadi adzan berkumandang, kita sedang di toilet, kan nggak mungkin kita menjawab adzan. Ya, nggak mungkin. Ya udah kita diam aja dalam toilet, kita diam. Ya, selesai kita keluar dari toilet, kalau memang masih sempat masih ada kumandang adzan, kita susuli azan tersebut dengan jawaban yang belum sempat kita jawab. Ya, kamitslil khala awil hammam, ya seperti umpamanya kita sedang berada di toilet atau di kamar mandi, alladzi yaqdi fihi hajatal insan, di mana dia pada saat itu membuang hajatnya, ya. Fahuwa mahal mustaqdar, karena ini tempat yang tidak pantas, tempat yang kotor, tempat yang jorok, ya tidak pantas kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. La yumkinuhu an yatalaffat bil ijabah lil muadzin. Ya. Nah, di situasi seperti ini dia tidak mungkin dia akan menjawab, melafazkan jawaban terhadap muadzin. Fa inda khurujihi, maka kalau dalam situasinya seperti ini, maka dia bisa jawab ketika dia keluar, ya.
Fa yujibul muadzin min awalil adzan ila akhirih. Wa in kana qad atammal muadzin adzanahu. Ya. Jadi keluar dari toilet, dia jawab adzannya. Meskipun yang adzan udah selesai. Enggak apa-apa, dapat fadilahnya. Ya, karena dia dengar. Jadi dengar tetap disunahkan menjawab adzan walaupun nyusul. Nah, jadi ini tidak ada hubungan dengan yang berbuka puasa tadi. Kalau yang berbuka puasa tetap harus jawab juga sunnah muakkadanya, jawab juga di saat dia sedang berbuka. Jadi kesimpulannya, saat adzan berkumandang, sementara dia sedang berbuka puasa, apa yang dia lakukan? Ya buka puasa, terus lanjutkan. Nah, buka puasa, kemudian dia diam, tidak ngobrol, tidak bicara, dia dengarkan adzan, dia jawab. Ya, ini yang mencerminkan adanya ta'zim di dalam hati. Nah, yang seperti ini memang kalau kita lihat fenomena di masyarakat, ya memang sering diabaikan karena banyak yang tidak paham dan memahami ini dan mengerti hal ini. Mudah-mudahan dengan penyampaian fatwa beliau ini menjadi sentuhan buat kita kesemuanya, sehingga insya Allah sisa-sisa Ramadan berikutnya ini, ya di saat adzan berkumandang, kita tetap juga merespon adzan tersebut, sehingga kita semuanya tetap mendapatkan pahala iftar dan juga mendapatkan pahala menjawab adzan insya Allah. Ini saja mungkin pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.